Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tamu Alala yang episode keberapa ya? Sebenarnya ini udah pernah take sebelumnya, cuman gagal di suaranya. Dan kebetulan hari ini dia lagi ada di Kota Serang. Jadi sekalian kita retake lagi. Yang mudah-mudahan suaranya aman ya di sini. Aman lah mudah-mudahan Aman. ya. Doakan. Oke, sebelumnya saya juga pengen disclaimer lagi seperti biasa. Karena ini alhamdulillah angka COVID kita sudah mulai turun ya. Iya, alhamdulillah turun. Udah mulai turun, jangan sampai naik lagi. Yang belum vaksin silahkan divaksin. Kalau disuruh masih swab kalau keluar negeri atau kemana ya nurut aja, suruh karantina nurut dulu aja. Kenapa? Karena untuk kita semua itu. Kalau SMA udah vaksin juga nggak? Udah, insya Allah udah semua. Paling ada sebagian yang belum. Oh sebagian yang belum. Tapi udah 2 kali vaksinnya. Udah, terutama saya udah juga. Oh, karena dia leader ya. Oke, sekarang kita Tamu Alala sedang bersama TB Syahbana Rajasa. Wey, TB Syahbana Rajasa. Ini sebenarnya sudah sempat viral, kalau orang Pandeglang pasti tahu. Anak muda ini adalah bisa disebut apa? Founder bisa ya. Founder dari RI atau Rumah Inspirasi. Bukan Republik Indonesia ya. Tapi kan ada di RI juga. RI. Ya. Dan selain itu dia juga adalah sekarang udah kelas 3 di SMA Negeri 2 Pandeglang. SMA 2 Pandeglang. SMA siapa ya? Saya juga sama. Kita sama-sama dari SMA Negeri 2 Pandeglang. Diva Samakta SMA 2 Jaya ya. Selain itu dia juga adalah ketua Fornusa ya. Iya, alhamdulillah. Forum Rohis Nusantara. Forum Rohis Nusantara. Ya udah lah ya. Forum Rohis Nusantara. Jadi kalau Rohis tuh ya digabungin itu ada forumnya gitu. Iya, ada forum, ada wadahnya. Ada wadahnya gabungan Rohis itu sepandeglang juga ada, seserang ada, dan ini Sebanten. Sebentar dah. Kamu adalah ketua Fornusa? Ketua Umum Fornusa Banten. Ini ketuanya nih Rohis ya gimana, keren kan, ganteng, tinggi ya. Pokoknya calon inilah. Melayan deh nih. Calon orang hebat ini. Kenapa? Amin. Karena saya kaget, saya pertama ketemu dia itu pertama tahu dia ini adalah di status WA-nya guru saya itu Bu Nelly. Dia siapa ini ya, TB Syahbana ini siapa ini, kok kayaknya keren gitu, bisa bikin acara keren. Karena Alala waktu itu juga baru mulai taman bacanya yang ada di sini, walaupun masih kecil ya, tidak sebesar di RI, tapi kita baru mulai waktu itu. Terus saya kan terinspirasi, saya terinspirasi dari kamu tuh, kayak kayak keren gitu ya, saya pengen cobalah main ke sana gitu. Terus nanya-nanya sama Bu Nelly segala macam. Oh iya, ternyata dia sangkain saya kamu tuh alumni. Banyak yang ngomong seperti itu. Iya. Ada yang bapak-bapak tuh ngomong. Pas diulik ternyata dia sekarang masih kelas 3, masih siswa di SMA 2 Pandeglang gitu kan. Tapi hebatnya dia bikin Rumah Inspirasi. Ini nih kayak lembaga sosial gitu ya. Iya, lembaga sosial dan pendidikan ini ya, geraknya di pendidikan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Cuma sebelum itu saya pengen tahu dulu nih, aktivitasnya sekarang lagi apa aja nih TB? Aktivitas TB ya? TB sendiri. Untuk aktivitas TB sekarang nih lagi fokus belajar ya, karena persiapan kuliah ya. Kelas 3. Dan itu yang kedua nih tentang perjalanan dakwah ya. TB karena diamanati di Fornusa Banten, TB lebih menata lagi ya di setiap kabupaten kotanya untuk memunculkan aktivis dakwah yang baru ya. Keren. Ya. Terus kalau RI sendiri nih, ini udah berapa bulan sih sebenarnya? Kalau RI ini berjalan 3 bulan, alhamdulillah. baru sebiji apa gitu ya. Ternyata lebih tua Alala ya. Tapi gerakannya lebih keren dia lah. Dia kira-kira ada berapa tuh anak-anak yang belajar di sana? Nah ini kan kita sedikit progres ya, alhamdulillah. Dari mau ke 3 bulan ini kita udah merapihkan arsipnya, merapihkan pendataannya.
Nah, di absen ini tertulis ada 70 anak, Kak. 70 anak. Masya Allah. Iya. Yang istiqomah itu 40 sampai 30 anak. 30 anak ya. Sampai kita pusing gitu kan. Panas anak-anak gitu. Tapi seru juga karena pas ngelihat senyuman mereka tuh, wih, semangat bangkit lagi. Sama di awal juga kayak gitu. Kita orang sosial pasti seperti itu. Seneng banget ya kalau bisa ngebantu walaupun hal-hal masih kecil mungkin Iya, ya, belum terlalu Masya besar, tapi apa ya, nyaman, Iya. tenang gitu. Walaupun capek tapi capeknya nggak kerasa ya. Iya, nggak kerasa. Nah, RI sendiri itu sekarang kalau boleh tahu nih ya, ini sebenarnya dia tuh lembaga pendidikan, sosial, atau udah bentuknya yayasan atau baru komunitas? Nah, kayak gimana tuh? Nah, untuk RI ini kami bercita-cita untuk menjadikan yayasan ya. Oh, oke. Yayasan sosial sekaligus pendidikan, di mana kita bergerak sosialnya itu di angka pendidikannya, di jangka-jangka pendidikan gitu ya. Pendidikan anak dan pendidikan misalnya pelajar-pelajar SMA yang ada di Kabupaten Pandeglang. Oh, oke. Jadi bukan anak saja, namun bukan anak aja ya? bukan. Tapi kita kayak ajak nih OSIS-OSIS yang ada di Kabupaten Pandeglang untuk hadir dan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan belajar gitu. Oh, Jadi kan gitu. belajar tuh nggak di sekolah doang kan, kita bisa Betul. belajar di luar. Jadi para OSIS juga sebenarnya karena adanya RI jadi ada wadah untuk mereka berkreasi di luar gitu ya. Nah, Pengabdian masyarakat itu ada Iya, gitu ya. ada. Berbakti di masyarakat ya. Oh, keren sih. Ya, RI ini rumah inspirasi. Nah, kenapa namanya kayak gitu? Karena ketika orang masuk itu ada inspirasi baru ketika keluar ya. Jadi masuk udah keluar, oh iya bener, wajar namanya rumah inspirasi. Iya. Karena itu rumah yang memberikan inspirasi, Iya, entah buat anak atau buat mentornya sendiri, Nah. atau buat mungkin siapapun ya, orang baru yang baru datang ke situ. Iya, makanya ketika saya ngajak teman-teman para mentor ya untuk mengabdi ke sana, kayaknya seru gitu para mentor, gitu seru banget kan. Jadinya betah para mentor ya. Itu mentor-mentornya seumuran kamu semua? Ada adik kelas sama ada yang seumuran. Dan oke. ada juga di situ ada guru dari sekolah alam. Dia ngabdiin dirinya karena adiknya itu teman saya gitu. Jadi ikut ke kita. Itu sama, kebanyakan dari SMA 2, tapi ada juga MAN 1 sama SMA 1. Jadi 3 sekolah kita. Jadi tapi walaupun di sini kamu harus bilang bahwa ini terbuka ya buat siapa aja. Terbuka. Yang pengen bantu gitu ya, pengabdian masyarakat silakan. Iya. Kayak gitu. Termasuk Alala juga nanti lihat aja akan datang ke sana untuk mengabdikan dirinya. Karena selama ini kita duit terus ada saatnya kita sosial juga. Siap. Ya kan? Karena nanti yang Alala pengen sumbangin nih, kita kan kalau duit belum punya banyak ya. Iya. Tapi kita punya skill public speaking yang sudah tersertifikasi. Nanti kalau kalian fokus kepada anak-anaknya, nanti Alala pengen fokus kepada mentornya. Biar enggak seperti lilin gitu ya. Apa tuh? Menerangi tapi membakar dirinya. Oh iya. Masya Allah. Jadi kalian juga harus dibangkitkan lagi. Lilinnya biar harus didaur ulang lagi biar biar bisa terus menghidupkan anak-anak di bawahnya. Iya. Gitu. Nah, Be, ngomongin satu hal ya, kalau orang bikin organisasi atau komunitas pasti berawal dari keresahan di masa lalu. Iya, keresahan di masa lalu. Nah, saya pengen tahu nih, keresahan kamu sampai pengen bikin rumah inspirasi ngejeblek gitu ya. Aduh, bisa ngejeblek lagi. Tiba-tiba ada rumah inspirasi, itu yang saya tahu di rumah kamu juga ya, punya kamu? Iya, di rumah Bapak. Iya, di rumah Bapak. Itu gimana tuh keresahannya? Untuk keresahannya kami nih para mentor ya, kami pertamanya adakan diskusi. Ya, bagaimana nih kita ngebuat dobrakan baru untuk pendidikan yang ada di Kabupaten Pandeglang. Oke. Nah, saya pernah diskusi oleh salah satu bisa dikatakan dewan ya. Oke. Dan di situ kita membahas tentang pendidikan. Pendidikan di Pandeglang tuh masih rendah gitu kan. Walaupun setingkat lebih atas dari Lebak, tapi itu masih dikatakan rendah. Maka dari itu, apalagi saya ngelihat di lingkungan masyarakatnya itu anak-anak masih memegang HP gitu ya, dengan waktu yang cukup lama gitu. Apalagi game-game sekarang tuh udah kayak mengkotori otak-otak mereka ya. Betul. Maka dari itu kami ini para mentor pengen ada suatu dobrakan di mana anak-anak nih misalnya berapa jam nggak megang HP dulu. Nggak megang HP dulu, kita belajar fokus dan kita mengasah skill-skill mereka. Ya, walaupun anak-anak kecil tuh kita udah
mengasah sedikit demi sedikit gitu, biar mengetahui anak nih bisa apa gitu ya, bisa dari mana gitu, biar kita arahkan. Karena setidaknya ketika mereka udah nggak ketergantungan aja, kalian udah senang banget ya. Iya, seneng banget. Udah senang banget. Apalagi kalau misalnya mereka nyaman ya, yang Nyaman, udah istiqomah apalagi gitu nyaman, kan, bener. ke rumah-rumah itu kita senang. Berarti keresahannya mulai dari kayak, oh ini angka pendidikan di Pandeglang cukup rendah. Iya. Terus kayak ini apa yang bisa kamu lakukan? Iya, benar. Terus ngumpulin mentor-mentornya gimana tuh? Sampai kan kamu pasti berawal dari keresahan sendiri nih. Iya, keresahan sendiri. Menyebarkan keresahan itu kepada teman-teman tuh gimana caranya? Karena kita tuh anak rohis gitu ya. Anak rohis. Nah. Jadi untuk komunikasi seperti itu bisa dikatakan mudah ya, kita chatting orang-orang yang bisa kita percaya untuk ikut sosial sama kita. Nah, disitulah kita mulai diskusi-diskusi kecil dan bisa membangun rumah inspirasi ini. Nah, dari circle, dari lingkungan kamu dulu ya? Iya, Dekat lingkungan kamu dulu. saya. Karena kamu di Rohis, ajak teman-teman Rohis dulu berarti kayak gitu. Nah, di situ ada dari relawan Harpa juga. Nah, relawan Harpa karena saya ada jaringan ke Harpa juga ya, jadi saya ajak dia dan dia sekarang jadi mentor juga. Oke. Jadi jumlah keseluruhan mentor di rumah inspirasi itu rata-rata ada 12 orang. Ada 12 orang ya. Ya, mudah-mudahan konsisten ya, mereka dapat keberkahan lah ya. Amin. Amin. Terus TB nih, ngomongin TB, di balik rumah inspirasi pasti ada orangnya ya. Selain para mentor-mentor yang hebat tentunya yang perlu kita apresiasi, tapi yang tidak bisa dilupakan adalah peran TB nih yang pertama ngebangun. Nah, ini TB menamakan diri TB ini atau melabel diri kamu tuh sebagai apa kalau boleh tahu? Aktivis dakwah dan aktivis pendidikan. Keren. Insyaallah bisa. Kamu suka sama branding itu? Suka, insyaallah suka banget. Karena sosial tuh enak banget. Enak banget. Dan ketika saya mendirikan aktivis dakwah ataupun aktivis pendidikan, itu akan memunculkan semangat baru di dalam diri saya kan. Iya. Jadi ya emang sih ya, kalau orang sosial, saya juga dari sosial sih dulunya ya. Adiwiyata bukan? Oh enggak. Dulu SMA 2 belum ada Adiwiyata. belum ada. Adanya sekolah sehat. Oh, sekolah sehat. Tapi saya yang bawanya supaya jadi sekolah sehat. Nah, orang-orang tapi membranding diri TP juga seperti itu. Bahwa kamu tuh aktivis kayak gitu-gitu. Kalau misalnya ranahnya yang produser Royce mungkin sama ya membrandingnya. Kalau guru-guru membranding kamu tuh sebagai orang yang pinter, anak yang aktif, apa gimana? Apa orang yang nggak pernah pulang dari sekolah terus? Mungkin saya kaget waktu itu hari Minggu ya, jujur saya waktu saya sama Kiana sama anakku tuh habis ngelayat ke uak yang meninggal, terus saya mampir ke sekolah karena deket kan. Terus saya main ke sekolah. Pertama nggak kenal ya? Nggak kenal, saya lewat aja. Terus kamu pakai baju bebas ya? Celana hitam, siapa ini? Staf baru apa gimana? SMA 2 ya kan? Bapak-bapak lagi aja nih. Tapi masih muda masalahnya. Tuh, kan tinggi gede dia tuh, kalau tinggi nih gede banget. Ini duduk mah itu ya. Ini duduk masih sama tuh. Tapi kalau udah berdiri gede banget. Terus saya chat kan, saya chat WA gitu. Jadi kita udah pernah WA-an tapi belum pernah ketemu. Iya, belum pernah ketemu benar-benar. Terus saya WA, saya lagi di sekolah nih, kalau kamu pengen ketemu ayo bareng gitu. Ternyata itu orang yang tadi saya temuin. Yang dia diem aja gini di depan toilet lagi. Aneh banget. Nah, ngomongin hal aneh nih, ada nggak hal aneh atau hal unik atau hal memalukan mungkin yang pernah kamu lakukan nih seumur hidup ya sampai sekarang, tapi ternyata itu berdampak baik gitu buat kamu, pernah nggak? Pernah sih. Apa tuh kalau boleh tahu? Apa ya? Apa tuh? Gimana ya? Itu tuh apa ya? Di sekolah atau di rumah atau belum lama-lama ini atau udah lama nggak apa-apa. Contoh kalau gue nih, gue pernah nawarin program ke salah satu organisasi, cuman lupa bawa perangkatnya gitu, kayak proposalnya apa-apa. Jadi kan malu gitu, kayak gue ngapain di sini. Tapi akhirnya kan jadi pelajaran buat saya. Nah, kamu pernah nggak ngalamin hal yang unik kayak gitu tuh? Jualan ke sekolah pakai sarung. Jualan ke sekolah pakai sarung. Misalnya ini di sesi-sesi ya. Sesi apa? Itu kan sekarang tuh online ya. Terus transisinya ke offline.
Dan di SMA 2 itu ada sesi 1 sama sesi 2. Oh, jadi murid-muridnya. karena sekolahnya ada yang online, offline, udah mulai offline. Offline tapi di tapi sesi nggak bisa semua masuk. Iya. Makanya ada sesi 1, sesi 2. Nah, terus saya sesi 2. Ini jadwalnya sesi 1. Saya kan misalnya kata gurunya mau susu kurma gitu kan, susu kurma. Promosi lagi. Ya, susu kurma namanya apa? Susu kurma Syahmir. Woi, Syahmir, singkatan juga. Syahbana Namira. Woi, Adik saya ya, bukan bukan itu. Ya, Rohis. Ya, 5 tahun lagi. Syahmir. Jadi Syahbana Amir. Jadi kamu punya produk juga ya nih, sebelum kita ke cerita lucu kamu tadi ya? Punya produk susu. Waktu itu sih di episode pertama tuh ada susunya di sini. Cuman ya sudahlah, waktu itu tidak bagus videonya. Nah, yang mau pesen gimana dulu nih? Kalau misalnya yang mau pesen itu ada Instagramnya. Syahmir Susu Kurma. Udah gitu boleh nih nomor telepon gitu ya. Nomor boleh. Nanti saya catat berapa? Iya. 08 0812 1158 6589. Ya, dan Anda yakin, saya yakin hasil keuntungannya pasti ada juga yang untuk dia lakukan saat ini. Amin. Nah, sesi 2, kamu sesi 2. Terus ada guru yang mesen. Iya. Datanglah kamu ke sekolah. Iya, aneh ya. Saya pakai sarung, kata guru, "Be, ini bukan pondok ya, sekolah ini, Be." Sambil ketawa. Oh, itu sebagian guru-guru di kantor tuh ketawa. Atau saya mau keluar buat demi uang. Tapi emangnya kamu habis keliling apa gimana pakai sarung itu? Itu tuh ya saya tuh mondok juga. Mondok juga kemarin. Tapi sekarang udah keluar karena udah kelas 3 dan harus fokus kan kuliah ya. Oh, jadi waktu itu sambil mondok. Cuma ada pesanan, bingung kan? Gimana nih? Ya udahlah. Pesanan ya kan, pelanggan adalah raja ya kan? Iya. Datang. Tapi di sisi lain dia lupa kalau fungsi dia adalah siswa juga. Iya. Pakai sarung kayak pas jalan tuh murid-murid pada ngeliatin ini tuh mau minta dana yang gini-gini tuh. Itu pokoknya saya bawa susu kurma disangka buat bawa kayak gitu. Untung nggak di stop sama pas apa. Iya, diusir saya nanti. ada. Tapi lucu. Nah, tadi kan ngomongin keresahan ya, Be ya. Iya. Ngomongin keresahan awalnya berdiri. Nah, harapan atau keresahan kamu gitu ya untuk masa depan anak-anak itu emang seperti apa dengan adanya RI ke depan? Keresahannya gimana nih? Kalau misalnya keresahan di masa depan misalnya ya, pemerintah nih udah mengagung-agungkan misalnya ya, yang tahun 2045 itu kita dapat bonus demografi. Betul. Gitu. Itu kan masa depan tuh ya. Dan kita lihat ke masa depan dan kita lihat di masa sekarang banyak orang-orang ya, itu masa mudanya diisi dengan misalnya yang namanya pacaran, terus nongkrong-nongkrong gak jelas, kayak main HP terus-menerus. Apakah itu nanti tahun 2045 kita mendapatkan bonus demografi? Apakah tercapai? Iya, tercapai. Kalau misal menurut saya sendiri, pandangan saya sendiri itu tidak bakal tercapai apabila kita tidak menatanya dari sekarang. Setuju. Itu dari masa depan kan, kita ngeliat dari masa depan ya. Kalau misalnya ngeliat dari masa lalu atau masa sekarangnya yang kayak tadi, yang anak-anak sering main HP gitu-gitu. Bahkan yang mulai ketergantungan. Iya, mulai ketergantungan. Ya, benar-benar. Di ala juga keresahannya itu, Be. Bagaimana bisa gitu ya pemimpin-pemimpin kita nanti 20 tahun, 30 tahun lagi kan yang mimpin adalah kita sendiri. Plus anak-anak yang tadi kan, yang belajar baca di Alala dan di rumah inspirasi gitu loh. Pemimpin macam apa yang akan di-create atau dibuat gitu kalau ternyata masa lalunya aja masih ketergantungan sama handphone seperti itu. Masih mending ya kalau dia jadi gamers yang menghasilkan. Iya, tapi jadi gamers pun kalau menurut saya ya, seorang gamers itu kalau yang saya tahu di YouTube cari info, bahkan seorang gamers ketika dia main game itu dijadwal. Iya, ada jadwal latihannya. Jadi nggak ketergantungan terus gitu. Pas belajar enggak lah, nanti dulu belajarnya main HP dulu. Jadi bagian mereka belajar pada saatnya latihan untuk gaming kayak gitu. Itu seorang gamer profesional ya. Itu kita malah cuma jadi konsumen aja. Nah, makanya itu harus kita disebutnya? Kita lawan ya. Iya, kita lawan. Jangan sampai kita ketergantungan sama HP nih adik-adik kita. Bener. Kayak gitu, Be. Nah, harapan kamu untuk diri kamu sendiri dulu apa ke depan? Karena sekarang udah kelas 3 nih. Iya. Pasti pengen kuliah. Insyaallah ya. Gimana?
harapan kamu ke depan? Harapan saya semoga diri ini tetap semangat dalam berdakwah, Oke. tetap semangat dalam aksi sosial, karena tujuan saya sosial, berdakwah dan lain-lain itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Amin. harapan saya juga semoga diri ini bisa sukses. Amin. Dunia dan akhirat, jangan Harus dunia sukses. jangan dunia doang ya. Dunia dan Dunia akhirat, dan akhirat. dan bisa masuk ke universitas yang ternama. Amin, amin, amin. Pengennya ngambil jurusan apa, Be? Kalau boleh tahu? Jurusan itu gimana ya, syiar Islam gitu ya. Syiar Wow. Islam. Jadi kan, iya kalau di UIN banyak tuh penyiaran Islam Iya, ada. penyiaran Islam. Jadi sekarang kan zaman-zaman medsos nih ya. Iya. Jadi dakwah-dakwahnya udah jangan konvensional jadi, bukan jangan sih, maksudnya mulai harus Berubah, beranjak. transisi dari Transisi konvensional juga. ke Konvensional juga kayak gitu ya. Iya bener sih, makanya saya juga di Lajisnu, jadi saya kan ada lembaga zakat juga nih di Banten, lembaga zakat TNU. Sekarang udah mulai transformasi nih, Be. Yang tadinya cuman kayak kita ke tokoh-tokoh untuk zakat-zakat atau ke masyarakat. Walaupun zakat itu wajib ya. Iya. Katanya ambillah, zakat itu ambillah, bukan kita nunggu kan. Sebenarnya kita tidak dosa untuk ke rumah-rumah ngituin zakat. Tapi kan nggak bisa gitu juga. Iya. Sekarang harus menyentuh pintu-pintu rumah itu lewat media sosial gitu. Bahkan sekarang dari rumah pun orang udah bisa zakat ya, Le. Iya, ada aplikasinya. Ada aplikasinya, udah bisa scan, udah pakai QR code, udah semuanya bisa. Jadi jangan alasan lagi untuk tidak zakat, infak dan sodako. Nah, itu sama dengan transisi dakwah. Kenapa? Misalnya kalau misalnya zaman dahulu ya, Rasulullah SAW berdakwah itu, misalnya berdakwahnya itu secara langsung ya, itu paling mendapatkan 1 atau 3 kepala yang langsung mendengar ya. Kalau misalnya ya? iya, kalau misalnya di medsos itu orang yang baca di Instagram banyak kan, sampai ratusan ribuan sampai jutaan yang memainkan Instagram. Makanya dakwah di media sosial itu dakwah yang paling mudah kalau menurut itu ya. Dakwah yang tinggal share, orang lain lihat dan ikutin, dan itu mendapatkan pahala insyaallah. Iya betul, amin amin. Tapi jangan sampai kita ketergantungan juga sama medsosnya. Iya. Misalnya kayak, oh saya pengen ngaji, udah pokoknya lewat medsos saja. Kan harus ngaji beneran juga kan. Iya lah. Biar nggak salah. Itu mah pencitraan bukan? Biar nggak salah apa namanya, nggak salah arah. Iya. Kan tetap butuh ngaji kan. Benar. Ngaji. Jadi ngaji untuk dapet apa namanya dakwahnya. Iya. Di medsos boleh, tapi jangan sampai juga bergantung sama medsos doang ngajinya. Iya. Ketemu sama gurunya biar sanad keilmuannya juga jelas gitu ya. Iya. Seru ya, Be, hari ini kita ngobrolnya. Sebenarnya masih banyak banget yang pengen dibahas, cuman saya pengennya dibahasnya nanti di Part 2. di tempat dia. Di RI ini kan di Alala nih. Nanti part 2 saya pengennya ke sana. Ketemu sama anak-anaknya langsung, Be. Jadi nanti backgroundnya kayaknya lucu deh. Backgroundnya anak-anak lagi belajar gitu. Lucu ya kayaknya. Lucu. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi tentang RI-nya di sana ya. Siap. Termasuk para mentor-mentor yang hebatnya, saya pengen wawancara ya. Pengen kita ajak ngobrol. Oke? Yang penasaran dan seneng sama konten kali ini atau konten-konten sebelumnya, silakan di komen ya. Atau ada tamu-tamu ala selanjutnya yang pengen direkomendasikan, silakan. Nanti saya akan gerbek ke sana ya. Atau mereka akan saya ajak ke sini, ya kan? Untuk berbagi keresahan, berbagi cerita, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi. Oke, sampai ketemu lagi di tamu-tamu ala selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.